Singapura dan Filipina ancam sepakat mundur dari SEA Games cabur olahraga bulan depan. Myanmar, jos tetap berani naik level. Netizen, silahkan mundur, nggak ngaruh. Ancaman mundur dua negara ini sebenarnya justru membuka siapa yang benar-benar siap kompetisi dan siapa yang tidak. Dari awal mereka ribut soal pemain diaspora, lalu kirim surat protes, dan ketika ditolak, mereka beralih ke ancaman mundur. Padahal, di sisi lain, semua cabang olahraga sudah berjalan normal. Semua negara sudah persiapan, dan SEAGF sama sekali tidak menunjukkan rasa takut kehilangan salah satu dari dua negara tersebut. SEAGF cuma bilang satu hal, regulasi sudah final. Tidak ada larangan gunakan pemain diaspora selama statusnya legal. Yang justru bikin situasi makin panas adalah respons Myanmar. Negara itu tidak ikutan drama, tidak ribut, tidak protes. Mereka langsung adaptasi regulasi dan fokus persiapan. Sampai muncul istilah Myanmar Jos dari netizen. Makin digertak, makin maju. Mereka menunjukkan bahwa negara yang benar-benar siap, nggak butuh ancam-ancaman. Mereka cukup datang dan bertanding. Lalu masuk ke bagian paling menarik, pembagian grup C sepak bola. Grup itu berisi Indonesia, Singapura, Filipina, dan Myanmar. Dan kalau dua negara itu benar-benar mundur, otomatis grup tinggal dua tim saja, Indonesia dan Myanmar. Negara lain pasti panik kalau grupnya mendadak cuma tersisa dua tim, karena format harus diulang, kemungkinan jadi home away, dan pertandingan jadi penuh tekanan. Tapi Myanmar sama sekali tidak takut. Mereka bahkan terlihat paling santai. Mereka siap skenario apapun, entah jadi 2 pertandingan, 4 pertandingan, sistem langsung atau turnamen mini. Mereka nggak peduli formatnya, yang penting mereka main. Justru sikap berani inilah yang bikin banyak analis memuji Myanmar. Mereka menunjukkan mentalitas kompetitif, bukan mentalitas elus aturan. Sementara, Singapura dan Filipina malah dianggap sedang mencari jalan keluar agar tidak perlu menghadapi lawan yang lebih kuat. Publik ASEAN mulai ngeledek, yang siap bertanding maju, yang nggak siap nyari alasan. Dan kritikan publik bukan tanpa alasan, performanya dua negara itu memang sedang menurun dalam beberapa tahun terakhir. Ketika negara lain seperti Indonesia, Thailand, Vietnam, Malaysia, dan Myanmar fokus bangun tim lewat diaspora, pembinaan, dan persiapan serius, mereka justru mempersoalkan hal-hal administratif di beberapa cabang olahraga lain. Padahal federasi mereka sendiri juga pakai diaspora. Kontradiktif banget. Makanya publik mulai bingung, ini soal prinsip atau karena belum siap bersaing? SEAGF sudah jelas, aturan diaspora legal dan final. Mau teriak apapun, regulasi nggak berubah. Dan ketika protes ditolak, ancaman mundur pun mulai muncul. Tapi masalahnya, ancaman seperti itu nggak nguncangin apapun. SEA Games tetap berjalan, cabur olahraga tetap jalan, dan negara lain malah bersatu dukung SEAGF. Beberapa federasi bahkan bilang kalau keputusan SEAGF itu sudah sesuai standar internasional. Yang ironisnya, justru kalau Singapura dan Filipina mundur, Myanmar keluar sebagai pemenang moral. Mereka dapat simpati publik. Mereka dianggap negara kecil yang berani. Mereka dianggap satu dari sedikit negara yang tidak mau ikut drama. Mereka siap lawan Indonesia dalam format apapun, dan itu membuat citra mereka melesat. Sementara Indonesia sendiri tidak terpengaruh sama sekali. Indonesia fokus latihan, fokus adaptasi pemain diaspora, fokus memperkuat tim. Tidak ikut balas pernyataan, tidak ikut sindir-sindiran, dan tidak ikut keributan. Federasi hanya bilang, kalau ada yang mundur itu keputusan mereka, kita tetap mempersiapkan tim. Sikap dingin tanpa drama ini justru semakin mempertegas bahwa Indonesia datang untuk bertanding, bukan untuk ribut. Dan kalau grup benar-benar tersisa 2 tim, intensitas pertandingan akan beda level. Duel Indonesia versus Myanmar bisa jadi salah satu pertandingan paling panas di SEA Games. Tanpa lawan pemanasan, tanpa pengalihan fokus, dua negara langsung saling hantam untuk memperebutkan posisi lolos. Pelatih kedua tim pasti punya strategi khusus untuk situasi seperti itu. Dan Myanmar, seperti yang terlihat dalam beberapa minggu terakhir, tidak menunjukkan ketakutan sedikit pun.
Yang makin pedas, media luar mulai menulis kolom yang intinya bilang kalau ancaman mundur dua negara itu lebih mirip upaya menghindari malu daripada langkah strategis. Karena negara yang siap tidak takut regulasi. Negara yang siap bertanding tidak takut pemain diaspora lawan. Negara yang benar-benar kompetitif tidak cari alasan. Publik ASEAN pun makin keras dalam menanggapi. Mereka bilang, kalau siap, tanding. Kalau enggak, jangan drama. Komentar-komentar seperti silahkan mundur nggak ngaruh meledak di semua platform. Karena jujur aja, SEA Games tetap panas tanpa dua negara tersebut. Persaingan tetap hidup. Tim kuat tetap jalan. Negara lain tetap siap bertanding. Yang hilang cuma keributan. Dan kalau mereka benar-benar mundur, efek jangka panjangnya besar. Ranking kompetitif jeblok. Sponsor ragu masuk. Pemain diaspora mereka sendiri bingung masa depannya. Dunia olahraga memang sederhana. Negara yang mundur akan dikenang sebagai negara yang tidak siap bersaing. Pada akhirnya, semua ini memperjelas satu hal. Sekarang ASEAN punya dua kubu. Kubu yang siap bertanding meski banyak tekanan, dan kubu yang gampang goyah ketika aturan tidak sesuai keinginan. Dan dari semua drama yang terjadi, semua negara melihat satu pesan besar. Yang berani maju akan dihormati, yang mundur akan dilupakan. SEA Games tetap jalan. Cabur olahraga tetap panas. Indonesia tetap favorit, Myanmar tetap jos. Dan dunia melihat siapa yang datang membawa keberanian dan siapa yang datang membawa alasan.